Baik, selamat sore Pak. Izin, saya tidak bisa menyalakan webcam karena webcam saya rusak. Jika dihidupkan gambarnya buram. Di sini saya akan menggunakan suara saja dengan saya Radi Jeremy Alifar Barat dengan NIM 04436724. Di sini kita diminta untuk menjelaskan komponen-komponen yang akan digunakan di CMD. Baik, yang pertama kita tekan Windows R untuk buka CMD-nya. Kita enter saja. Baik, yang pertama kita coba buka CD. Oke, dia sampainya seperti itu. Perintah yang digunakan untuk mengubah direktori saat ini di baris perintah. Saat itu diubah direktori digunakan untuk menavigasi sistem, berpindah dari satu direktori ke direktori lain, misalnya memindahkan direktori saat ini ke dokumen, ke CD gitu. Yang kedua ada CLS. CLS ini perintahnya digunakan untuk menghapus layar perintah baris. Misal tadi udah ada layar kan, nah itu digunakan untuk menghapus perintah baris yang jernih, jadi untuk menghapusnya. Baik, yang ketiga ada CLS, sama tapi pakai strip baru tanda tanya. Nah, kalau perintah yang ini digunakan untuk, ya ini bukan perintah tapi digunakan untuk menghapus layar, yang menambahkan tidak akan memberikan fungsional pada CLS tersebut. Lalu yang keempat itu ada dir, tanda tanya. Nah, ini juga perintah ini juga bukan perintah yang valid. Perintahnya digunakan untuk membuat daftar file direktori di direktori saat ini untuk menambah, tidak akan memberikan fungsional tambahan apapun dari dir tersebut. Terus yang keempat, yang kelima ada IP config, IP konfigurasi ya. Nah, IP konfigurasi ini merupakan perintah yang digunakan untuk mengkonfigurasi jaringan, memunculkan alamat IP yang terdaftar pada laptop kita. Alamat IP-nya seri berapa, MAC address-nya berapa, default guardnya berapa. Digunakan untuk konfigurasi jaringan TCP/IP yang menggunakan konfigurasi DCHP atau DNS pribadi atau protokol manual. Yang keenam ada IP, sama juga IP config tapi all. Nah, dari namanya sudah kita bisa apakan ya. Ini secara lengkap. Yang tadi IP config hanya beberapa saja. Kalau yang all kita juga dikasih tunjuk LAN-nya IP berapa, wireless-nya IP berapa, adapter wifi-nya IP berapa. Nah, itu gunaan yang untuk all. Baru yang ke-8 itu IP config. Nah, ini agak beda. Release titik. Nah, harus pakai titik dia. Nah, IP config release ini biasa digunakan untuk melepaskan alamat IP yang saat ini digunakan atau ditetapkan antarmuka jaringan tertentu. Ini berguna ketika Anda perlu mendapatkan IP baru karena masalahnya biasanya seperti jaringan konflik. Nah, digunakanlah IP release ini. Baru yang ke-9 ada IP config new. Dari namanya kita bisa tahu ya, IP config renew. Salah, izin renew. Config renew. Nah, itu dia. IP config renew ini digunakan untuk meminta alamat IP baru antarmuka jaringan. Misalnya tadi IP-nya 192 102. Nah, di sini diminta lagi jadi 1 jadi 101 gitu. Dia meminta baru, renew. Artinya yang baru gitu. Baru yang ke-10 ada kita spasi dulu IP config plus agak susah ya, DNS, ada titiknya. Nah, perintah ini biasa digunakan untuk membilas atau mereset cache penyelesaian DNS. Misalnya
kita udah pakai jaringan. Nah, kita untuk meng-clear cache-nya, karena setiap yang kita pakai kan ada sisa-sisanya. Nah, itu kita digunakan untuk meng-clear CNS-nya, membuang cache negatif dari cache entry yang telah digunakan secara dinamis. Baru yang ke berarti DNS yang ke-12, IP config register DNS titik. Nah, di sini udah muncul perintah ini digunakan untuk memulai registrasi dinamis manual untuk nama DNS dan alamat IP ini yang dikonfigurasikan di komputer. Ini berguna untuk memecahkan masalah pendaftaran DNS yang gagal, misalnya DNS-nya berapa. Nah, kita pakai IP ini. Biasanya banyak jaringan-jaringan yang gagal connect, kita memakai ini, register DNS. Nah, ini yang penting nih, selain apa, yang 13 ping harus P besar ya. Nah, ping ini biasanya penjelasan atau menguji koneksivitas yang terhubung dari ICMP. Nah, kalau yang nggak tahu ICMP itu Internet Control Message Protocol, yang digunakan untuk paket tersebut. Hal ini digunakan untuk memverifikasi apakah host dapat dijangkau atau memecahkan masalah konektivitas jaringan. Nah, itu biasanya dipakai ping. Ada juga nanti ping 888, itu ke server biasanya, tapi kita pakai yang ping biasanya. Baru yang ke-14 ada net apa nih? Net start. Agak susah ya, baru perintah ini digunakan untuk koneksivitas internet aktif. Nah, ini kan udah muncul nih protokol aktifnya, itu dia, ada muncul active connection. Nah, digunakan untuk memecahkan masalah konektivitas jaringan dengan port mana, misalnya ada port yang nggak bisa. Nah, ini kan muncul ya TCP IP berapa, close wait. Nah, di sini yang muncul cancelitas, begitu aja sebaliknya. Dia masih nih ya. Oke, close wait masih loading. Kita tunggu sampai selesai saja, tapi biasanya langsung dia, cuman pasti record langsung kayak gini dia. Close wait katanya, tunggu sebentar, tutup bentar katanya. Nah, kita juga kontrol ini juga nggak mau ya, karena masih ya. Kita bisa nge-close nya saja. Nah, kita ulang lagi CMD. Nah, kita baca. Ini kita tadi nestart kita ke tracer ya, spasi di sini tracer ya. Nah, ini udah muncul ya, ada DHJWH. Nah, ini tracer ini perintah yang digunakan untuk melacak jalur yang diambil paket untuk mencapai tujuan. Nah, ini digunakan untuk memecahkan masalah konektivitas jaringan yang menunjukkan rute paket mana yang diambil dari tujuan hub perantara di mana paket tersebut yang hilang. Nah, sini kita bisa lihat ada wait, loss, maximum number, do not address, maximum host. Nah, situ semua dijelaskan. Nah, yang ke-16 ada path ping. Ini biasa sering digunakan nih sama anak-anak jaringan. Path ping ini digunakan untuk menggabungkan fungsional dari perintah, dan misalnya fungsional perintah-perintah tersebut dari rangkaian dari perintah tadi mengirimkan serangkaian perintah gema ICMP tadi, Internet Control Manager Protocol, ke tujuan untuk mengukur waktu di paket gunakan. Ini misalnya ada yang keempat, ada ini maximum number, sama seperti tadi, cuman bedanya digunakan untuk menggabungkan perintah. Yang ke-17 kita lanjut, ada NS log up. NS log up. Nah, udah muncul deh ya. Oke. Nah, nih
101 time semua. NS lookup ini perintah yang digunakan untuk menanyakan server mana domain internet kita. Yang digunakan alamat IP. Ini digunakan biasanya untuk memecahkan masalah DNS, memverifikasi apakah nama domain atau alamat konfigurasi tersebut benar. Nah, ini alamat address kita 192.168.101. Kita cek aja nanti. Kita ping ke sini apakah terkonek. Nah, itu dia. Yang ke-18 tadi next. Nets ini perintah yang digunakan untuk pengkonfigurasi jaringan atau memantau pengaturan protokol jaringan. Ini biasanya koneksivitas jaringan. Nah, ini kita muncul nih. Timeout. Nah, itu artinya udah terkoneksi. Yang ke-9 ada route. Nah, router kita ini Uncle sama 101. Sama juga semuanya. Terakhir ada net. Nah, net ini digunakan untuk mengelola pengaturan protokol yang digunakan. Ini digunakan untuk memecahkan masalah koneksivitas jaringan. Intinya semua yang kita lakukan dari hari ini, perintah-perintah yang digunakan untuk di CMD adalah untuk memecahkan masalah konektivitas jaringan. Baik itu dari atas, bawah, sampai ke seluruhannya. Kita coba lagi ya yang root ya. Apakah masih sama? Dia R-nya besar, root T sama. Ini dia muncul konektivitas jaringan, misalkan net. Loading net. Loading dia. Intinya semua komponen yang perintah yang kita praktikumkan hari ini untuk mengkonektivitas jaringan kita, apakah sudah terhubung atau belum. Dan kalau saya misalnya yang paling worth it itu IP config IP nggak di spasi dia, IP config dan ping ke server Google 888. Kalau udah jalan berarti internet kita jalan. Kadang dia muncul tapi nggak terkonek. Coba kita ke ping IP kita 192.168 tadi 101 ya, jalan. Apakah dia jalan? RTO berarti tak terkoneksi ke router, maksudnya nggak bisa masuk ke router. Baik, sekian dari saya, Radi Jerimel Faruta Barat dengan NIM 0444362774. Izin jika tidak jelas, maaf jika ada salah pengulangan kata. Selamat sore.